أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف. Ini aspirasi, nggak apa-apa, bagus. Pertama, soal kunjungan. 1 bulan sekali itu Pak Ustadz terlalu sering. Gimana? Enggak. Gimana Bapak? Terlalu sering nggak? Nah, mohon maaf. Rupanya bapak-bapak yang lain enggak terlalu sering katanya. Malah ingin nambah katanya. Iya. Nah, iya. Jadi, mohon maaf, ada yang ingin nambah. Saya tahu. Masya Allah, hari Ahad kemarin, itu saya mau masuk ke sini, gak jadi, gak bisa. Karena penuh di jalan. Jadi penuh di jalan, mau kunjungan, gitu. Padahal kan gak hari kunjungan. Jadi katanya, Pak Ustadz, gak apa-apa lah. Pokoknya sekedar saya nengok anak saya saja. Itu sampai begitu. Jadi rupanya, mohon maaf. Ya, tetap sebulan sekali ya. Ya, tetap sebulan sekali. Untuk sementara tetap sebulan sekali dan sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, gitu. Tapi saya ingin ingatkan, saya ingin sampaikan, kunjungan itu bukan sesuatu yang wajib. Gitu sebenarnya itu. Yang saya tahu, anak saya semua di pesantren. Memang dijadwal ada kunjungan ini. Tapi itu nggak wajib. Saya sering nggak ngambil. Ya anak saya di Bogor. Pekan ini kunjungan. Saya sampaikan, nak nggak bisa apa datang. Ini aja. Saya bel aja. Udah, begitu. Nggak mungkin saya kunjungan tiap bulan gitu ke Bogor. Termasuk yang punya anak di Gontor. Punya anak nggak Gontor Lampung ya nggak bisa. Sebulan sekali. Oleh karena itu, mohon dipahami, kunjungan itu bukan sesuatu yang wajib. Tolong dikondisikan anak-anak. Nah, nggak harus Bapak bulan depan itu datang. Nanti saya kirimin ini aja ya. Gitu. Termasuk juga kiriman paket itu juga bukan sesuatu yang wajib. Karena sudah ada di sini. Gitu. Jadi ada kan jadwal pengiriman paket. Itu bukan wajib. Itu untuk memberikan peluang saja bagi yang ngirim paket supaya nggak tiap hari itu aja. Sampaikan, nak paket kan nggak perlu, makan sudah ada 3 hari. Ini aja saya kasih uang saku, beli aja di Robani Emak. Oh, udah cukup. Dan hiduplah sederhana. Jadi gitu. Jadi paket itu nggak wajib. Saya lihat paket itu sekerdus besar, nggak tahu isinya apa. Itu nggak usah. Di sini sudah disediakan. Saya ingin sampaikan, jangan anak kita kebanyakan baju. Jangan kebanyakan pakaian dalam. Jangan kebanyakan snack. Jangan kebanyakan minum, jangan. Karena nggak bagus. Dalam kondisi menuntut ilmu, itu yang paling bagus adalah sederhana. Kemarin sudah kami sampaikan secara langsung kepada anak-anak sekali materi tentang sederhana. Di pesantren itu, nak, pendidikan yang paling penting itu sederhana. Pendidikan zaman sekarang dan juga memang sebelumnya juga. Itu kalau anak nggak dididik sederhana itu nggak bisa, nggak cukup. Saya ingin sampaikan, kita sekarang dalam kondisi sulit atau gampang. Itu faktornya diantaranya nggak sederhana. Gaji sudah ratusan juta itu nggak cukup. Nggak cukup, jadi bangkrut terus, rugi terus. Pertamina rugi, apalagi PLN rugi. Padahal gajinya itu nggak pernah turun, naik semua. Beliau lebih tahu lah itu. Lah masa komisaris ini, komisaris itu aja gajinya ratusan juta. Ada sebagai pembina ini saja gajinya ratusan juta. Loh, kenapa nggak mau hidup sederhana? Gitu. Nah, kita inginkan santri-santri itu dididik hidup sederhana, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kirim paket gak usah banyak-banyak. Bila perlu dicoba 1 bulan tidak ada paket, nak. Coba hiduplah dengan baik di sana. Orang tua gak ngirim paket bukan karena pelit, bukan. Tapi demi pendidikan, termasuk kunjungan. Nah, bulan ini gak ada kunjungan, Bapak gak datang.
Paling nanti Bapak ya ikut pengajian Ustadz lewat online saja, YouTube, paling gitu. Gitu. Atau datang ke sini langsung kemudian balik karena Bapak ada kepentingan. Saya pernah naruh anak saya, langsung saya tinggal, terus langsung saya balik. Karena saat itu memang ada tugas. Langsung balik. Saya taruh gitu saja. Jadi pertama kunjungan tetap nggak apa-apa, sudah. Tapi jangan dianggap wajib. Yang wajib itu ngajinya. Betul. Yang wajib ngajinya. Setuju Ibu? Setuju. Nah, yang wajib ngajinya, kunjungannya sunnah. Paling nanti ngintip-ngintip. Terus ada Ustadz Samlan ya, udahlah buka aja pintu, suruh sholat dulu, masuk. Ujungnya ya saya begituin. Nah, antri semuanya di situ, ya kan? Ya udahlah buka aja pintunya, suruh aja sholat dulu bersama. Ujungnya ketemu anak. Nah, modus namanya. Yang kedua tadi apa tadi? Kunjungan berkelas. Ya, ini ada plus minusnya. Kunjungan berkelas itu. Kunjungan berkelas itu ada plus minusnya. Sebenarnya Bapak Ibu silakan, nggak apa-apa. Nanti kenalan siapa nak gurumu nak cari. Ya. Kalau masing-masing kelas nanti beramburan kemana-mana itu, ya kan? Ini kan kita enak fokus ngaji, kemudian silakan kenalan, cari. Sudah sewajarnya orang tua mencari guru anaknya, gitu. Sudah sewajar. Saya juga mencari guru. Saya cari mana guru. Mana wali kelas, mana ini, kenalan dan kemudian titip gitu. Kalau di sini kita pertemuan secara umum gitu. Nanti kalau berkelas mentok di situ Bapak nggak bisa. Apa solusi nggak bisa. Tapi kalau di sini silakan disampaikan. Nanti kalau ada yang berkaitan dengan wali kelas, saya suruh temuin wali kelas. Tapi biasanya kalau di sini clear lah dengan yang kita sampaikan gitu. Itu diantara. Maka ini forum kita bersama. Nah, setelah pengajian ini misalnya nanti kok ada yang masih mau ketemu ya, saya insya Allah membuka waktu gitu. Kalau ada yang ketemu dengan yang wali kelas misalnya ya silakan gitu. Jadi demikian kita pertemuan secara umum dulu. Gitu. Nah, silakan yang lain. Begini, saya akan jawab secara umum. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Nanti kalau masih kurang silakan. Untuk bila perlu ketemu secara langsung dengan saya. Yang pertama, saya ingin disampaikan bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren. Bahkan ya sebelum negara kita ini ada pondok pesantren sudah ada. Begitu. Silakan ditangkap. Maknanya pondok pesantren itu insya Allah mendidik anak-anak kita, anak-anak umat, khususnya umat Nabi Muhammad SAW itu tidak dengan coba-coba dan tidak dengan raba-raba, gitu. Tidak dengan coba-coba dan tidak dengan raba-raba. Itu pondok pesantren. Hampir secara keseluruhan begitu. Itu pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu sebenarnya induk daripada pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Ini mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi pondok pesantren itu bukan raba-raba. Dan dalam pertemuan yang pertama dulu sudah saya sampaikan. Ini pondok pesantren punya sanad. Memang pondok pesantren kita ini baru. Tapi pondok pesantren ini punya sanad yang berdirinya tahun 1859. Pondok pesantren Mas Kumambang Gresik. Gitu. Dan kemudian ya dengan pondok-pondok pesantren yang lainnya begitu. Ada kolaborasi begitu. Tapi satu hal dimanapun berada terkait dengan pondok pesantren, Bapak Ibu percaya. Mau percaya nggak percaya silakan. Bahwa pondok pesantren itu lembaga pendidikan, induk dari pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraannya, kurikulumnya, mohon maaf, tidak raba-raba, tidak coba-coba, dan tidak setiap ganti kiai lalu ganti kurikulum. Bukan begitu. Ini saya ingin sampaikan. Berbeda dengan kurikulum nasional. Hampir setiap kali berubah ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi di pondok tidak. Betul. Ini satu hal.
Yang kedua, pondok pesantren punya karakteristiknya. Ini nggak bisa saya buka sekarang, saya sampaikan Bapak sekarang, nggak bisa. Karena apa? Ini akan bisa dirasakan. Ibarat makan sate itu enak, susah saya terangkan. Gampangnya gimana? Makanlah sate, tahu sendiri nanti. Nanti Bapak akan tahu bagaimana setelah anak kita itu selesai. Itulah pondok pesantren. Kita bicara tentang pondok pesantren Gontor misalnya, Gontor ya. Kita susah bagaimana? Tapi kita sudah tahu Gontor itu bagaimana. Itu ada Hidayat Nur Wahid, itu Din Samsudin, itu Hasim Musadi, itu dulu Nurholis Majid, itu dulu siapa itu MH Ainun Najib. Itulah susah Gontor itu diterangkan bagaimana. Kita bisa melihat itulah orang-orangnya. Siapa kiainya? Itulah dulu Kiai Haji Yarkasi, lalu kemudian putra-putra, lalu kemudian itulah. Kalau diterangkan secara umum ya nggak ketemu, nggak selesai. 30 tahun juga nggak selesai. Gitu. Ini karakteristiknya begitu. Yang ketiga, memang pondok-pondok pesantren antara yang satu dengan yang lain, meskipun secara umum ada kesamaan, tapi di sana ada ciri-ciri khasnya. Gitu. Misal, ciri khas di Gontor itu bahasa. Ciri khasnya bahasa. Dan ciri khasnya lagi memberikan pendidikan kepada anak itu dewasa, cepat dewasa. Kalau sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu relatif, udah terserahlah kamu. Kamu sudah kasih ilmu begini kok, gitu. Maka cepat dewasa. Dan oleh karena itu, alumninya memang hebat, dewasa. Hidayat Nur Wahid, Hasim Muzadi, Din Samsudin, kelas-kelas internasional ya. Dewasa begitu. Dan memang saya juga bergaul dengan beberapa alumni Gontor, luar biasa. Udah ngomong itu pede, ngomong dengan siapa saja itu ya, pokoknya pede, meskipun ya salah, nggak peduli salah. Gitu. Itu. Ada lagi yang punya ciri khas tertentu, banyak zikirnya. Yang penting zikir, gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang begitu. Nah, karena itu pondok-pondok pesantren punya ciri khas. Kalau di sini saya ingin sampaikan, ciri khasnya kita lebih kepada sistem kita yang bersifat universal, syamil, ditambah lagi dengan internasional, alam. Ini kita. Ini ciri khas kita. Jadi pendidikannya di sini syamil, menyeluruh. Maka Bapak jangan tanya kurikulum umum berapa, kurikulum agama berapa. Jangan tanya itu. Enggak masuk pertanyaan itu. Karena kita include, syamil, totalitas di sini. Karena ini saya mengambil kita sebagai orang Islam itu harus kafah, total. Nanti kalau mau menjurus nanti setelah ini, gitu. Silakan ngambil fakultas syariah, ngambil fakultas kedokteran, ngambil fakultas teknik. Ada yang anak kita, ingat saya ingin sampaikan ini juga salah satu ukuran. Anak kita tes secara nasional itu masuk di UI beasiswa full. Itu kira-kira di antara hasilnya full, biasa full, tapi ngambil ternyata komunikasi, ya, IT. Jadi masuk di situ IT, gitu. Itu di antaranya begitu. Ada lagi yang kemana? Ke Telkom ada juga. Ada yang ke Turki. Belakangan ada yang ke Madinah. Belakangan ada yang ke Mesir. Yang ke Mesir ini insya Allah besok Oktober insya Allah 4 atau ke Mesir. Gitu. Jadi kapasitasnya begitu. Ini susah kami terangkan bagaimana rigid, tapi tengok saja terus. Dan saya belum lihat ada anak yang lulus dari sini sulit untuk melanjutkan perguruan tinggi. Itu. Saya belum dapat keluhan itu. Yang masuk polisi sudah berapa? 3. Masuk angkatan laut 1. Sudah berangkat. Gitu. Itu. Yang langsung ceramah banyak juga. Yang bisa khutbah, bisa ngimam ya sudah banyak. Itu sudah di mana di sudah sering kedatangan santri kita untuk khutbah dan seterusnya. Jadi demikian. Ciri khas kita kalau tanya kurikulum bersifat universal dan internasional. Internasional di sini saya ingin sampaikan bukan patokannya bahasa Inggris. Bukan patokannya bahasa Inggris, tapi mental seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mental seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak bisa bahasa Inggris.
tapi kapasitasnya internasional. Itu yang saya ingin maksud. Meskipun anak-anak kita, mohon maaf, sampai sekarang saya masih merasa agak malu karena anak-anak kita kalau bahasa Inggris pintar, tapi bahasa Arab agak kurang. Ini saya ingin mau cepatkan bahasa Arabnya untuk supaya jangan terlalu pintar bahasa Inggrisnya, gitu. Gimana? Setuju? Setuju? Jadi nggak usah bahasa Inggris, nggak usah. Bahasa Inggris nggak usah. Ya, nah itu. Karena saya punya anak, ini anak saya. Ternyata pintar bahasa Inggris daripada bahasa Inggris. Saya masih dorong, nah cari lagi tadi, enggak Pak. Gimana sih? Saya itu kalau ngomong Arab, Inggris insya Allah pede. Tapi kalau ngomong bahasa Arab nggak pede saya, gitu. Dan juga yang lain. Nah gitu. Jadi soal kurikulum, soal sistem begitu. Dan ditambah lagi, ciri khas kita itu Quran dan Sunnah. Tahfidz Quran. Ditambah lagi hafalan hadis ini. Ya terus terang. Ya ini kita tidak kemana-mana. Misalnya di pesantren tertentu yang tadi disebut, itu kalau nyari supaya anak kita banyak hafal Quran, enggak sulit. Tapi kalau di sini insya Allah, gitu, hafalan Al-Quran insya Allah menjadi prioritas bagi kita. Maka anak mana tadi, cucu Pak Haji tadi itu kelas 7 baru berapa bulan? 2 bulan kan? Itu sudah 3,5 juz. Coba bayangin. Carilah di pesantren mana baru 2 bulan atau 3 bulan sudah 3,5 juz. Itu kami bisa mengatakan itu. Dan ada yang kelas 2 sudah tembus. Bagus mana? Nggak ada orang tuanya. Bagus, kemarin saya lihat ngajinya bagus kan. Baru kelas 8. Begitu. Dan saya tanya sering sekali, sudah berapa nak? Sudah 1 juz. Minimal rata-rata sudah 1 juz. Rata-rata. Gitu. Ini unggulan kita. Ditambah lagi dengan hafal hadis Bulughul Maram, hadis Riyadhus Shalihin. Gitu. Ini pesantren kita insya Allah. Mohon doanya. Gitu. Berikutnya soal apa tadi? Bermalam. Boleh bermalam. Refreshing penjengukan, refreshing dibawa keluar. Ya, gimana, setuju? Nah, ini ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Terus terang saya sampaikan, kunjungan bukan penjemputan. Penjemputan itu nanti kalau pas liburan. Gitu. Anak dikunjungin di pondok, bukan dibawa keluar pondok. Karena apa? Karena kalau dibawa keluar pondok itu gampang nantinya. Bukan sekarang, nanti gampang. Makan di rumah makan Padang itu kan gampang. Tapi bapak ibu-ibu makan di pondok ini kan sebulan sekali inilah. Gitu mau makan kok luar itu loh gimana? Nggak dapat nuansa pondok itu. Tetapi baiklah, mungkin nanti saya timbang. Ada refreshing, tapi ini sebagai apa? Sebagai reward, sebagai apa, hadiah bagi anak. Gimana, setuju? Anak nanti kalau hafal 5 juz pas kunjungan depan boleh dibawa sebentar keluar keliling kota Bengkulu. Setelah itu balik. Gimana? Senang? Nah, mungkin nanti itu kita pertimbangkan usul yang ini. Sebagaimana sebelumnya pas Covid ya. Siapa yang hafal ini boleh dikunjungi. Wis, melejit itu anak-anak kita, cepat itu. Memang itu kita cari. Jadi kita selalu mencari bagaimana yang bisa menyemangati anak-anak kita ngapa. Tenang, itu. Insya Allah kita pikirkan. Salah satu diantaranya itu tadi. Berikutnya apa lagi tadi? Ada lagi soal bully membuli, ya kan? Saya ingin sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini soal bahasa sebenarnya. Semenjak dulu, tapi ini bukan pembenaran, saya ingin sampaikan nanti. Semenjak dulu yang namanya berkawan, itu ada saja memang yang namanya ejek mengejek, ya, ejek mengejek. Ya, misal itu aja masih ejek mengejek, ya, kumpul-kumpul aja, ejek mengejek kan. Itu cuman sekarang dibahasakan
bully. Nah itu aja persoalannya itu. Itu aja. Dan dalam hidup ini saya ingin sampaikan, nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa. Mau jadi apapun. Bahkan saat jadi presiden, itu kira-kira berkurang yang bully atau bertambah? Bertambah. Hari ini yang paling banyak dibully orang ya Pak Presiden. Coba kalau beliau kemudian down, lalu pulang ke Solo, gimana? Alhamdulillah. Ya kan gitu. Jadi ingat, maka apa? Pesankan ke anak, nak tenang. Dibully itu nggak ada masalah. Yang penting kamu iya atau tidak. Andai kan kalau kamu iya misalnya, dibilang jelek ya tenang. Mau dibilang jelek aja kok nangis. Dibilang pesek saja nangis. Saya dulu dibilang kawan pesek. Memang sempat nangis saja. Tapi kata ibu, ya tenang, memang kamu pesek katanya. Gitu, ibu malah nambah. Nggak bela sama sekali. Maka akhirnya saya kuat. Memang kamu pesek. Kamu pesek. Ya nggak apa-apa dibilang pesek. Emang apa kurangnya? Allah nggak menilai pesek atau tidak. Gitu. Ada yang dibilang hitam. Ya tenang aja hitam. Memang kamu hitam. Mau apa? Mau dibilang putih. Malah berbahaya. Wong hitam kok dibilang putih. Gitu. Jadi tolong. Ibu saya dulu begitu. Kalau ada kawan ngecek itu malah saya ditertawai kalau saya nangis. Ya gitu, baru gitu aja nangis. Gimana namanya Samlan gitu aja nangis katanya. Samlan itu kalau sudah pidato, semua orang itu bergetar. Beliau nyebut nama Samlan ya ahli pidato dulu di Jawa Timur. Gitu. Lah maka tolong bapak juga begitu. Jangan malah anaknya nangis, bapaknya ikut nangis. Ya udah tambah. Ibunya nangis pula, anaknya nangis pula, datuknya nangis. Ya sudah nak kita pulang aja nak. Gitu. Nggak jadi di pondok kalau seperti itu. Ini saya sampaikan, ini bahan ujian, dan karena itu insya Allah memang anak-anak pesantren itu kuat mental. Hidayat Nur Wahid, Dr. Hidayat itu dibully kayak apa aja ya senyum aja dia itu, tenang aja dia. Apalagi kayak Haji Hasyim Muzadi kemarin, tenang aja. Karena apa? Sudah pernah merasakan. Karena apa? Di pesantren ini mohon maaf luar biasa, anak dari berbagai macam latar belakang, termasuk dari beragam bahasa. Ada Selatan, Serawai kan, ketemu Rejang, ketemu lagi Utara, itu luar biasa memang. Dan kadang-kadang muncul bahasa daerah, gitu, yang bahasanya itu aneh. Gitu. Jadi tenang, tolong kalau ada aduan anak kita dibully, tenang nak. Itu aja nangis, itu hebat. Berarti kamu calon presiden, calon menteri, ya begitu. Termasuk ustadz, ulama. Ya dibully banyak, tenang. Gitu. Tapi saya ingin sampaikan, insya Allah kami berusaha, dan kami diantaranya salah satu ciri khas kami, lembaga pendidikan ini mengajar dan menciptakan suasana penuh dengan cinta dan rahmat. Insya Allah kalau kami kedapatan anak membuli, kami panggil. Dan sampai sekarang saya sudah tanya kepada anak santri yang katanya membuli, nak kalau tunjukkan kepada apa? Siapa yang membuli? Ternyata sampai sekarang nggak mau juga, nggak bilang juga, gitu. Nah, ustadz kami semuanya itu kami tugaskan. Siapa yang kadang pakai membuli, ya ini. Kemudian kita ingatkan jangan, karena slogan kita adalah kul khairon auliyas, bicara yang baik atau diam. Tapi namanya manusia masih kadang-kadang salah. Jangan-jangan anak kita yang bilang dibully itu karena dia bully duluan. Itu. Jadi terjadilah bully membuli. Ketika kami pertemukan, sama saya dibully duluan, Bang. Enggak, ini saya hanya ngomong dikit, tapi itu dibilang bully. Ah, udah nggak ketemu kita akhirnya kan? Ruwet ujungnya. Udah salaman, jabat tangan, saling memaafkan. Iya, gitu. Itu solusi-solusi kita yang ada di sini. Soal bully membuli. Apalagi? Toleransi bagi wali santri yang di luar provinsi yang berkunjung. Iya, bagi wali santri yang di luar provinsi Bengkulu, termasuk sebenarnya di dalam provinsi Bengkulu. Tapi ini bocoran juga. Sebenarnya boleh. Misalnya, ya ada memang yang Jakarta, Aceh. Ustaz, saya nggak bisa kunjung hari Sabtu ini. Bisa nggak hari Ahad depan? Insya Allah nggak apa-apa. Datanglah kunjung sebentar. Karena kunjungan itu nggak wajib. Tadi itu yang dari Banten, yang dari mana itu
kunjungan ini nggak wajib. Dalam kondisi tertentu nggak bisa ini, nggak usah memaksakan. Kok kemudian kebetulan ke sini ada yang kebetulan ke sini ngebaca. Ustaz, saya kebetulan di Bengkulu, boleh nggak ke pesantren sebentar? Saya sampaikan boleh, silakan. Salat zuhur di pesantren, salat asar di pesantren, untuk ketemu dengan putranya. Nggak apa. Kebetulan di sini karena sudah jauh-jauh. Nggak apa. Kita fleksibel hal-hal yang seperti itu. Asal komunikasinya bagus dan juga dalam rangka menyemangatin anak-anak kita. Gitu. Jadi tenang. Ada lagi? Bentar, satu lagi. Yang tadi disebutkan berita yang viral ya. Ya, sebenarnya nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Bapak, Ibu, tenang. Ya, saya termasuk orang yang sangat berduka. Meskipun secara langsung nggak ada kaitan, tapi kaitannya itu pondok pesantren. Dan saya berulang kali menyebut inilah pondok pesantren, ya kan? Meskipun sanad saya bukan ke situ, gitu. Sanad saya bukan ke situ. Tapi ini pondok pesantren bagaimanapun juga nggak bisa kita lihat sebelah mata, karena dahsyat. Gontor itu dahsyat, luar biasa. Alumni ya udah dari awal sampai sekarang itu ya mewarnai Indonesia. Lah kemudian ada musibah, yaitu namanya musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana sikap kita? Turut berduka cita. Ada musibah ya turut berduka cita. Jangan sampai kita gembira. Kita berduka cita dan mendoakan semoga yang meninggal dunia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat. Ini kalau kita runtut ya persoalan ajal. Lalu kemudian berikutnya setelah itu, oh ternyata benang merahnya ini yang melakukan kan kawannya. Dan wallah alam ini sengaja atau tidak. Yang namanya kawan-kawan, ya mungkin ada kelas tertentu, lalu kemudian berantem sampai kemudian berujung ya ajal tiba. Maka sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini berat. Beratnya apa? Karena ini terjadi di pesantren. Coba kalau terjadi di tempat lain, udah kayak aman-aman saja. Bahkan tembak-tembakan, bunuh-bunuhan kayaknya ya tenang saja. Tidak menjurus kepada institusi, kan itu. Coba kita fair dalam hidup. Fair dalam hidup, ya kan? Ini karena pesantren, memang iya. Memang ya melejit. Nah, coba kalau di tempat lain, di tempat yang bukan pesantren, ya kan? Tapi tentu ini juga tidak pembenaran bagi kita. Tetap kita introspeksi. Tetap kita introspeksi. Dan Ibu, gimana supaya saya bisa yakin, Ustaz? Ya lihat saja. Orang itu hidup di dunia ini. Kita ini kan punya Allah, punya Tuhan. Dan kita percaya kepada takdir. Takdir. Loh kalau Allah tidak mentakdirkan anak kita meninggal di situ, kan tidak. Tapi kalau Allah mentakdirkannya, ya nggak akan kita bisa lepas. Ya kan begitu. Coba, mari kita lihat. Saya berdiri. Ada orang yang jalan kaki itu meninggal. Ada. Ditumbur motor. Gimana? Udah takut saya jalan kaki. Gimana? Akhirnya udahlah naik motor saja. Ternyata naik motor ada juga yang tumburan, meninggal juga kan? Gimana akhirnya? Udah nggak usah naik motor, naik mobil. Ternyata naik mobil kecelakaan juga, ada juga yang kecelakaan. Apakah kita takut? Kalau kita tahu Ustaz nggak usah naik mobil, naik pesawat. Loh ternyata naik pesawat itu ada yang jatuh bareng. Ya kan? Bayangkan. Kalau kita takut naik pesawat, maka kita tidak pernah naik pesawat. Nggak bisa kita umroh. Betul? Gara-gara naik pesawat ada yang jatuh. Ujungnya, udah nggak usah naik pesawat, naik mobil. Gimana? Ternyata naik mobil ada juga yang kecelakaan. Gitu. Ya kalau kita hidup seperti itu, tidak pernah tenang. Di pesantren kok begini? Ternyata loh, di sini yang bukan pesantren lebih lagi. Jadi kita mau lari kemana? Dalam hidup kita tidak perlu lari kemana-mana. Yang penting kita di jalan Allah. Suami di jalan Allah, istri di jalan Allah, dan anak di jalan Allah. Serahkan kepada Allah. Kita meninggal dimanapun berada, yang penting di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibunuh ataupun
terbunuh. Sama saja kan? Iya. Mau dibunuh ataupun meninggal sakit. Itu kan sama saja itu. Lihat, Abu Bakar itu meninggal sakit. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Kan tenang saja. Yang penting kita di mana? Di jalan siapa? Dan kita melakukan keburukan atau tidak? Selama kita tidak melakukan keburukan dan kita sudah meletakkan anak di tempat yang menurut perhitungan kita itu tempat yang paling baik tinggal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, maka tawakkallah kepada Allah. Dan yang lebih meyakinkan ibu-ibu, ya terus terang, Gontor itu sudah hampir satu abad. Sudah hampir satu abad. Masih kalah tua dengan pesantren saya, Mas Mambang. Itu bukan satu abad. Karena sebelum Indonesia merdeka 1859 itu Gontor itu sudah hampir satu abad. Tapi ya alhamdulillah berita tentang itu ya saya tidak menyepelekan ya. Tapi ya mudah-mudahan itulah sekali itulah mudah-mudahan sekali itulah itu. Ya kan mudah-mudahan sekali itu. Sudah sekian tahun, ratusan tahun. Beritanya selalu bagus, ya kan? Beritanya kan selalu bagus, Gontor. Tapi ini sekali beritanya buruk. Sementara di tempat lain tiap hari beritanya buruk. Kita nggak khawatir. Gitu. Alhamdulillah saya mendengar anak-anak yang kita yang di situ ya tenang saja. Karena tanya anaknya gimana nak kamu di situ? Aman, nggak ada masalah. Saya punya tetangga, pinter, alumni Robani juga, masuk ke Gontor, gitu. Langsung ternyata nggak tahu pinter anak itu. Yang seharusnya anak itu ditugaskan untuk pengabdian, dia langsung diminta untuk kuliah di sana. Dan mungkin diproyeksikan jadi dosen di sana. Itu alumni Robani. Ada lagi banyak sekali. Dan ditanya, gimana anak kamu di sana? Alhamdulillah, nggak ada ini kekerasan. Enggak. Dia bilang begitu. Jadi tanya saja kepada anak-anak. Tapi tentu dengan cara-cara yang bijaksana. Gimana? Aman? Aman? Kami masih tanggung jawab di sini Kospera itu selayaknya, karena memang setiap sekolah itu ada yang namanya OSIS dan itu penting, gitu. Itu penting sebagai pembelajaran untuk pemimpinan anak-anak kita. Saya merasakan satu waktu benar-benar tengok hari itu yang paling banyak saya dapat itu pengalaman ketika saya di organisasi pesantren. Saya rasakan. Karena di situ saya terus bikin dalam rasa program kerja ini dan juga mengingatkan moral yang salah dan seterusnya. Maka memang anak-anak kita yang kelas 11, 12 biasanya kita angkat sebagai pengurus Kospera. Kospera itu organisasi santri pondok pesantren di Robani. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada ketua divisinya. Memang mereka punya tugas-tugas untuk belajar bagaimana mengatur masyarakat, mengingatkan adiknya kalau terlambat. Maka kadang-kadang bahasanya ya berdiri cepat 1, 2, 3 kayak gitu. Cuma sudah saya ingatkan cari begini nanti kalau jadi presiden begini dulu. Saya sampaikan kawan-kawan semuanya berdiri. Rahimahumullah, itu sudah saya ajarin begitu. Tapi anak-anaknya latihan perempuan nggak gitu.
dan memang di nasional begitu. Kelompok, begitu. Kelompok, kami sedang siap, kan gitu. Kemudian kalau saya di BNI sudah tahu, saya katakan terima kasih. Saya katakan kembali ke itu saya. Tapi berikutnya nggak ada terima kasih. Kembali ke tempat, kan gitu. Nah itu bahasa-bahasa yang masuk juga di pesantren saat hal-hal yang resmi. Tapi tetap saya ajarkan nggak begitu. Nah itu kadang-kadang dianggap kekerasan. Kalau nyuruhnya cepat, kalau nggak disuruh postal, nggak postal ya. Sekarang sudah ada juga sebenarnya kita. Paling banter belakangan diingatkan, dinasihatkan. Terus nanti memang sudah diberlakukan itu gurunya pimpinan guru-gurunya itu vaksinasi pelajaran dikasih nempel ibarat sepak bola dikasih kartu kuning dengan kartu kuning nanti kartu merah setelah kartu merah ada kartu itu ya jadi gimana nih gunanya juga gitu anaknya berdiri ibaratnya daftar kilometer jadi insya Allah kita mudah dan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kekerasan itu. Nih, kalau ini, Mas, ayo dulu. Nah, menyambung Ustaz Yulisman tadi, ya silakanlah. Kalau saya kira harus ada yang minta satu persatu. Kalau Ustaz Yulisman mau menanyakan kita, siapa 1 meter, siapa 2 meter gitu kan? Saya sampaikan kebutuhan granit atau keramik dan kemarin saya tentukannya sekitar 800 ribu. Dan itu luas kan dimana ada masjid yang kira-kira luasnya 800 ribu. Kalau ini hampir 1000. Ini kebutuhan branded ini hampir 1000. Kalau di situ 800 ribu. Nah kadang-kadang kalau branded 160 itu yang kita sudah pilih. Kalau nanti program itu terpaksa saya berikan yang 60 ribu. Silakan Bapak, assalamualaikum. Itu akan tempat silakan. Ini buat Ustaz Yulisman. Dan memang tempat itu insya Allah akan menjadikan rezeki kita pertama. Ustaz, kami kan sudah banyak ini Pak. Iya, yang banyak ini Pak, apa banyak? Itu dulu. Yang kurang nambah lagi. Karena memang sifatnya siapa yang tahu banyak, yang nanti insya Allah mendapatkan ganjaran apa? Nambah banyak. Jadi yang tadi asisten tadi kan boleh menjawab, ya. Jadi memang kita ya ikut ujian, itu ujian yang secara nasional itu kita ngikutin aja sebenarnya itu. Maka di atas itu membutuhkan anak kita lihat betul insya Allah. Jadi mengikuti, tapi kita punya yang khusus. Pas, masih ada lagi. Hah? Satu, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya Abdullah dari Muhammad Saiful Abdul kelas 10 kemarin. Yang pertama, awalnya juga saya serta anak saya pondok di sini itu juga mendapatkan berbagai informasi seputar bullying seperti itu. Dan saya juga termasuk orang tua yang memperkuat istri saya bahwa saya ya tempat yang kita pilih untuk anak kita dan itu disetujui oleh untuk berpondok di sini, maka saya yakin di sana tempat yang baik, maka akan berkesan memiliki dan akan bertawar seperti Ustaz. Jadi kami berharap cuma lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, pengasuhannya, karena segala sesuatunya tentu tidak bisa pengawasan Ustaz. Yang kedua, kami ingin menyarankan sedikit untuk komunikasi antara orang tua dengan wali asrama atau wali kelasnya itu kalau bisa agak lebih lancar. Karena kadang-kadang kita bertanya informasi kepada wali kelas maupun kepada wali pengasuhan itu kadang-kadang responnya agak lambat sehingga menimbulkan sesuatu yang kurang. Terus yang terakhir Ustaz berkaitan dengan ceramah Ustaz tadi tentang kita sudah tidak mampu lagi beramal, tapi tercatat sebagai masuk orang yang beramal.
Contohnya saya ingin bertanya, orang tua misalnya saya sudah meninggal dunia, lalu ingin bersedekah bersama orang tua, lalu ingin mengirimkan apa bersama orang tua. Apakah kira-kira itu sangat disebut misalnya ini untuk ayah saya berkata atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya jawab karena yang terakhir soal anak tadi sudah itulah dinamika kita. Tapi mungkin saya ingin menggarisbawahi soal kami di pondok pesantren. Dari pondok pesantren itu memang ada sedikit ada dua pokok. Yang satu pola sangat ketat, yang satu pola sangat keluar. Kami mengambil yang benar, kami mengambil yang wasat. Itu ciri khas kami. Jadi tidak terlalu bebas, tidak juga terlalu ketat, tidak juga bebas, tapi juga yang ada. Jadi kami mengambil manhaj kami itu adalah manhaj wasat. Kita mungkin menghilangkan pembulian sama sekali, tapi kita tidak bisa juga kemudian membebaskan. Kita dan hukuman juga benar. Kami tidak akan memberikan hukuman yang bersifat kekerasan. Kami hanya memberikan hukuman peringatan, lalu ujungnya mohon maaf kalau nanti ada orang tua yang diundang untuk mempertimbangkan anak ini Pak, ini rupanya dipertimbangkan. Nggak pas di sini. Itu maksimal. Hukuman kita ini tidak ada tangan yang mendalam itu. Ini. Kalau sampai ada bunyi yang melanggar itu berarti itu melanggar tangan. Saya sampaikan. Kalau ada bunyi yang melanggar tangan sampai mendalam, maka itu pelanggar. Karena tidak. Hukuman yang paling berat itu adalah kita undang orang tua dan kemudian kita ajak berpikir ini anak baiknya bertahan atau tidak. Dan kalau bertahan, biasanya saya minta komitmen untuk berjanji. Ulang sekali lagi berarti tidak mau dikontrol. Itu tahap-tahap. Nah, yang soal orang tua tadi, anak soleh itu memang aset orang tua. Anak soleh itu aset orang tua. Kita ini aset orang tua ini. Anak-anak kita asertif gitu. Oleh karena itu ya kita bersama kita bersama Tuhan dan mesin dan itu insya Allah mengalir orang tua dan seluruh orang tua kita bagus. Ya Allah kami mohon pahala yang mengalir kepada ibu saya. Kami mohon ya Allah pahala yang mengalir kepada ayah saya. Ini ya Allah. Dan ya Allah saya berinfak bersedekah ini mohon pahalanya mengalir kepada beliau. Saya atas nama beliau ini, karena saya bisa begini karena orang tua saya, dan itu sudah pernah kami terangkan. Ada sahabat yang infak perlu dan itu minta izin kepada Nabi di atas nama ibunya dan Nabi menerima. Maka Bapak di sini kalau ada yang infak berarti 10 meter, 10 meter jarak mungkin atas nama bapaknya, ibunya, silakan. Kalau mau kita bisa sampai ke sini bisa, nanti tidak juga cukup Bapak Ibu yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya santri-santri juga turut mendoakan, sering saja berdoa bersama-sama, termasuk keluarga yang meninggal ini dan seterusnya. Demikian juga insya Allah kalau masih ada orang yang secara pribadi bisa bertemu kepada guru, ini ada satu mentor, ada satu ahli kepala sekolah semuanya, ada satu ahli kepala sekolah SMP. Silakan kalau kemudian satu persatu nanti di luar atau di tempat tertentu silakan ketemu dengan wali kelas atau wali asrama. Termasuk komunikasikan insya Allah kita akan terus berusaha memperbaiki, tapi mohon dimaklumi karena ya komunikasi itu ya banyak anak banyak sekali menelpon semuanya bingung juga kadang-kadang. Sementara di sini saya berlakukan ada guru megang HP tidak pada waktunya maka dipakai. Saya perhatikan dari ini. Saya tidak ingin guru-guru sibuk dengan harus lebih memperhatikan kepada anak. Dan jangan selalu memberikan contoh memegang HP yang tidak pada tempatnya kepada anak. Jangan dibuat
anak gila. Gurunya enak saya pakai HP, santri nggak boleh kan gitu kan. Jadi oleh karena itu agak sulit ya membimbing. Iya kan, membimbing. Jadi itu kebaikan kita. Tapi kita akan berusaha gimana komunikasi itu bisa juga nanti sedikit lancar. Tapi memang jangan terlalu lancar juga, gitu. Tiap hari yang berjalan itu nggak guna, gitu. Nggak guna. Seharusnya dia sedang tapi jadinya, itu ngomongin panjang sekali. Belum tadi saya nggak begini. Saya pernah membuat anak itu yang hampir 3 jam. Gak bunyi, hanya isya terus saja. Bukan ada orang begini, kalau orang yang senang gitu saya. Karena kalau nggak tahu saya nanya juga kan. Demikian, terima kasih semuanya. Semoga kita terhadap dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.